Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan pemrosesan paralel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu masih di designing parallel program. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara memahami sebuah paralelisasi secara otomatis maupun manual, kemudian bagaimana memahami program dan cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan program paralel. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu antara lain partitioning dan communication, yaitu bagian designing parallel programming, bagian partitioning dan communication. Nah, apa sih sebetulnya partitioning atau pemartisian? Ya, jadi di sini one of the first step is in designing a parallel program is to break the problem into discrete chunks of work that can be distributed to multiple tasks. Jadi salah satu langkah pertama dalam merancang sebuah program paralel ini adalah dengan cara memecahkan suatu permasalahan tersebut, memecah masalah-masalah itu menjadi sebuah potongan atau partisi chunk, ya, chunk di sini atau potongan yaitu, ya, potongan-potongan pekerjaan yang terpisah yang dapat didistribusikan nantinya ke banyak tugas, multiple task. Nah, ini dikenal sebagai dekomposisi atau proses partisi. Di dalam proses partisi ini ada dua cara. There are two basic ways to partition computational work among parallel tasks. Jadi ada dua cara dasar untuk mempartisi pekerjaan ini ya di dalam komputasi paralel ini. Yang pertama adalah domain decomposition, dekomposisi pada domain. Kemudian fungsional decomposition, dekomposisi fungsi secara fungsional. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, apa sih sebetulnya dekomposisi domain ini? In this type of partitioning, the data associated with a problem is decomposed. Each parallel task then works on a portion of the data. Nah, decomposition domain ini yaitu dalam jenis partisi ini itu data yang terkait dengan masalah itu akan diuraikan. Nah, setiap tugas lalu kemudian setiap tugas paralel itu kemudian akan bekerja pada sebagian datanya. Kalau kita lihat di sini, sesuai dengan porsi domain data yang akan dipartisi. Jadi decomposition ini adalah sama dengan partitioning ya, partisi. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, itu sebuah problem dataset. Itu kumpulan-kumpulan data, permasalahan. Suatu permasalahan yang nantinya dengan model dekomposisi ini akan dipecah. Jadi setiap tugas paralel itu kemudian akan dipecah yang akan dikerjakan berdasarkan bagian-bagian datanya. Seperti itu. Ini model dari decompositioning. Nah, di sini partitioning data, di dalam pemartisian data ini terdapat dua cara partisi data. Ya, 1D atau satu dimensi, ada juga dengan dua dimensi. Nah, di situ kalau 1D di sini kita lihat bahwa ada beberapa model yang bisa diterapkan di dalam model partitioning data ini. Yang pertama untuk menggunakan 1D ini ada model blok, kemudian ada cyclic. Kemudian ada di dalam 2D itu ada beberapa cara juga, yaitu dibagi berdasarkan blok. Dan di sini blok yang secara vertikal ataupun horizontal, kemudian blok per blok atau cyclic ya. Atau cyclic vertikal, horizontal cyclic. Nah, ini model dari partitioning data. Ada beberapa cara yang berbeda di dalam pemartisian data. Nah, sekarang kita masuk ke functional decomposition. In this approach, the focus is on the computation that is to be performed rather than on the data manipulated by the composition. Nah, jadi dalam
pendekatan fungsional decomposition ini itu fokusnya adalah pada komputasi yang akan dilakukan. Kalau tadi fokus pada tugas yang akan dibagikan, sekarang kalau fungsional decomposition ini dia berfokus pada komputasi yang akan dilakukan, bukan pada data yang dimanipulasi. Ya, kalau tadi kan tugas berdasarkan data yang dimanipulasi, sekarang adalah pada komputasi yang akan dilakukan, bukan pada tugas yang bukan pada data yang akan dimanipulasi oleh komputasi. Nah, the problem is decomposed according to the work that must be done. Jadi di sini masalah itu diuraikan sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, kemudian di sini setiap tugas itu kemudian akan melakukan sebagian dari keseluruhan pekerjaan. Nah, lalu yang kedua, functional decomposition lends itself well the problem that can be split into different tasks. For example, ecosystem modeling, signal processing, climate modeling ya. Jadi di sini decomposition fungsional atau partisi fungsional di sini ini cocok untuk masalah-masalah yang dapat dibagi menjadi tugas yang berbeda. Ya. Sebagai contoh misalkan ekosistem model pemodelan ekosistem. Kemudian ada pemrosesan signal, ada modeling climate. Jadi berdasarkan fungsinya. Untuk decomposition fungsional ini berdasarkan fungsi-fungsi dari masing-masing pemodelan yang akan dikerjakan. Misalkan satu kesatuan ya, ini modeling ekosistem berarti dibagikan sendiri, dibagi menjadi tugas yang untuk memang difungsikan khusus untuk ekosistem model. Kemudian ada proses signaling yang difungsikan khusus untuk signal, modeling climate untuk difungsikan untuk climate, model climate. Nah, jadi ini untuk model dari decomposition fungsional. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita lihat fungsional decomposition ini, jadi sebuah instruksi set problem itu dibagi berdasarkan fungsinya, berdasarkan masing-masing fungsionalnya. Misalkan yang biru ini adalah ekosistem. Ini suatu permasalahan yang kompleks. Di dalam permasalahan ini terdapat ekosistem, terdapat signal, kemudian terdapat apalagi tadi ya. Nah, jadi ada permasalahan A, B, C ya di situ. Berarti di sini dibagi berdasarkan fungsi dari modelingnya. Misalkan task 1 itu khusus untuk memproses suatu fungsi pemodelan ekosistem saja. Task 2 itu untuk memproses suatu signal processingnya. Jadi itu dibagi menjadi dimasukkan ke dalam kategori decomposition fungsional. Nah, sekarang apa sih sebetulnya ecosystem modeling? Its program calculates the population of a given group, which each group grow depend on that of its neighbor. Jadi, setiap program itu akan menghitung populasi kelompok tertentu. Ecosystem modeling, di mana pertumbuhan setiap kelompok itu bergantung pada neighbornya atau tetangganya, bergantung pada tetangganya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, setiap proses menghitung, setiap proses dalam perhitungan suatu kondisi, proses calculate pada suatu kondisi saat ini yang sedang berlangsung di dalam sebuah proses, itu kemudian akan bertukar informasi dengan populasi tetangganya. Jadi misalkan P1 yang kita lihat di sini. Misalkan di dalam P1 ini sedang melakukan proses menghitung keadaan saat ini. Ya. Dia walaupun dia mengalami perhitungan proses berhitung dalam kondisi saat ini, dia tetap akan melakukan pertukaran informasi dengan tetangganya P2, herbivores misalkan ya. P1 ini akan memproses plant, P2 herbivores. Ini suatu permasalahan di dalam ekosistem modeling.
yang akan diproses beragam, bermacam-macam ya. Ya. Jadi semua tugas di sini kemudian akan dari masing-masing tugas ini kemudian akan dikumpulkan untuk menghitung keadaan pada waktu berikutnya, untuk memproses waktu berikutnya, ekosistem modal. Kemudian di sini ada signal processing. An audio signal data set is passed through 4 distinct computational filter. Each filter is a separate process. Ya. Jadi kumpulan data sinyal audio, kalau di sini processing signal, di situ kumpulan data signal audio itu dilewatkan melalui 4 filter komputasi yang berbeda. Ya, misalkan di sini data audio, data signal audio. Jadi dia akan dilewatkan berdasarkan proses komputasi filter yang berbeda-beda sampai menemukan suatu hasil yang minimize. Ya, jadi setiap filter adalah proses yang terpisah di sini. Jadi di sini setiap filternya, filter pertama, 2 dan seterusnya itu adalah proses yang terpisah. Jadi di situ segmen data pertama harus melewati filter pertama sebelum melanjutkan ke yang kedua. Nah, apabila di sini filter pertama ini filter data pertama ini memberikan izin, maka sudah selesai, maka dia akan bisa dilanjutkan ke proses filter yang kedua. Jadi artinya di sini segmen pada filter pertama harus melewati filter pertama sebelum melanjutkan yang kedua. Jika ya ada proses ya berarti ya, maka segmen data kedua itu akan melewati filter pertama. Pada saat segmen data keempat berada di filter pertama, keempat tugas tersebut akan terjadi busy ya, akan terjadi kesibukan di situ. Nah, lalu di sini ada climate modeling. Climate modeling, setiap komponen model ini dapat dianggap sebagai tugas yang terpisah. Nah, di dalam climate modeling, ya, jadi di sini kita bisa lihat atmosfer model, ocean model, hidrologi model, dan seterusnya. Nah, tanda panah di situ itu merepresentasikan sebuah pertukaran data antar komponen selama komputasi ini berlangsung. Nah, pemodelan atmosfer ini akan menghasilkan data dengan kecepatan angin yang digunakan oleh model dari pemodelan samudera. Ya, model ocean atau samudera ini menghasilkan data suhu permukaan laut yang digunakan oleh model atmosfer dan seterusnya. Jadi ini saling berkait. Di dalam pemrosesan ini atmosfer model, ya, ini tanda panah ini adalah sebagai pertukaran data ya. Jadi misalkan model samudra, ocean model, di situ akan mendapatkan data suhu ya permukaan dari laut yang digunakan untuk melihat model dari atmospheric model. Nah, ini model dari climating, model yang masuk ke dalam decomposition fungsional. Nah, lalu yang terakhir adalah dari ketiga tadi, yaitu menggabungkan kedua jenis decomposition masalah ini adalah hal yang biasa dan alami. Ya. Jadi combining these two types of problem decomposition is common and natural. Jadi di dalam pemrograman paralel ini dia dapat digabungkan antara partisi-partisi tadi ya, dari partisi fungsional yang telah dipartisi berdasarkan fungsinya, maka dia akan kembali lagi digabungkan menjadi suatu kesatuan yang dapat diproses. Jadi kita bisa membayangkan bahwa suatu permasalahan besar, bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang besar, kita urai satu persatu. Ya, di dalam paralel itu seperti itu. Kita urai satu persatu berdasarkan waktu yang bersamaan, supaya permasalahan itu segera dapat terpecahkan. Maka kita harus diuraikan masalah itu. Oh, Anda bagian A, masalah Anda bagian B. Nah, ini bagaimana kalau
A tidak bisa menyelesaikan, berarti ada komunikasi dengan tetangganya, dengan B dan lain sebagainya. Nah, itu tadi model dari paralel. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu bagian communication. Yang terpenting di dalam designing paralelisasi ini itu adalah komunikasi juga. Who need communication? Siapa sih yang membutuhkan communication? You don't need for communication between task depend on you for your problem. Ya, mungkin Anda tidak akan membutuhkan komunikasi antar tugas tergantung pada masalah yang kita hadapi. Ya. Jadi artinya apa di sini? Itu tadi kan saya sampaikan tadi. Misalkan ada sebuah permasalahan besar dibagi berdasarkan diuraikan berdasarkan kemampuannya. Ya, misalkan A ini untuk misalkan permasalahan A untuk komputer A, B untuk komputer B. Nah, bagaimana kalau misalkan si A ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan, tentu dia akan membutuhkan komunikasi dengan si B atau dengan yang lainnya. Ya, jadi di sini siapa yang membutuhkan komunikasi, yaitu you don't need the need, yaitu kebutuhan komunikasi itu antar tugas itu tergantung pada masalah yang dihadapi. Nah, apabila si A itu bisa menyelesaikan suatu permasalahannya, maka tidak perlu lagi mengadakan komunikasi dengan komputer yang lain untuk menyelesaikan permasalahan A tadi. Nah, itu konsep paralelisme. Nah, lalu you don't need communication. Anda tidak membutuhkan komunikasi. Di sini jadi pertama yaitu beberapa jenis masalah. Ya, yaitu ada beberapa jenis masalah itu dapat diuraikan dan dijalankan secara paralel tanpa perlu sebuah tugas untuk berbagi data. Nah, misalnya kita bisa membayangkan sebuah operasi pemrosesan gambar di mana setiap pixel dalam gambar tersebut, misalkan di sini ya, gambar di sini saya berikan contoh adalah gambar hitam putih. Ya, setiap pixel dalam gambar hitam dan putih ya harus dibalik warnanya. Yang A menjadi yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Ya. Jadi data gambar itu dapat dengan mudah didistribusikan ke beberapa tugas yang kemudian akan bertindak secara independen satu sama lain untuk melakukan bagian pekerjaan mereka. Nah, jenis masalah seperti ini itu sering disebut sebagai paralel, ya, atau embarrassingly paralel, ya, karena sangat mudah di sini. Sangat sedikit komunikasi antar tugas yang dibutuhkan. Nah, kapan Anda membutuhkan komunikasi? Kapan Anda tidak membutuhkan komunikasi tadi? Kemudian kapan you do need communication? Anda melakukan komunikasi. Kapan kita melakukan komunikasi? Jadi di sini kalau kita lihat, kebanyakan aplikasi paralel itu tidak sederhana yang sudah disampaikan tadi. Jadi dan memang itu akan membutuhkan suatu tugas untuk berbagi data satu dengan yang lain. Misalnya masalah difusi panas dalam 3D ini misalkan. Ini adalah sebuah gambar pixel dari difusi panas dalam 3D. Nah, di sini itu akan memerlukan tugas untuk mengetahui suhu yang dihitung oleh setiap tugas yang dimiliki dari tetangga atau tugas dari tugas yang dari sebelahnya ya. Nah, perubahan ke data tetangga itu akan memiliki efek langsung pada data tugas tersebut. Ya. Misalkan tas 1 ini ya itu akan mempengaruhi tas berikutnya. Nah, kalau kita membutuhkan suatu komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam factors to consider. Jadi faktor-faktor yang dipertimbangkan, yang menjadi pertimbangan.
faktor pertimbangan. Yang pertama, there are a number of important factors to consider when designing your program inter-task communication. Jadi ada sejumlah faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat merancang komunikasi antar tugas program paralel. Yang pertama adalah cost of communication, biaya komunikasi. Nah, komunikasi antar tugas ini hampir selalu menyiratkan overhead. Jadi, kemudian siklus mesin dan sumber daya yang dapat digunakan untuk komputasi pun itu malah digunakan untuk mengemas dan mengirimkan data. Ini ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Misalkan biaya komunikasi, yang seharusnya digunakan biaya komunikasi, ternyata biaya tersebut digunakan untuk mengemas dan mengirimkan data paket. Nah, lalu yang ketiga yaitu communication frequently requires some type. Jadi komunikasi ini seringkali itu memerlukan beberapa jenis sinkronisasi antar tugas yang dapat mengakibatkan tugas-tugas tersebut menghabiskan waktu untuk menunggu. Waktu menunggu kapan tugas tersebut akan dikerjakan, gitu kan. Lalu competing communication traffic itu berkaitan dengan lalu lintas komunikasi yang bersaing itu akan dapat memenuhi bandwidth. Ya, jaringan yang tersedia yang selanjutnya memperburuk masalah kinerja. Nah, faktor consider yang kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu adalah latensi versus bandwidth. Nah, latensi dan bandwidth. Nah, latensi ini adalah apa? Latensi ini merupakan suatu waktu yang diperlukan untuk mengirim pesan secara minimal. Berarti secara minimal di sini adalah 0 byte. Dari titik A ke titik B. Biasanya dinyatakan sebagai dalam hitungan mikrodetik untuk model latensi. Kemudian bandwidth. Bandwidth ini adalah jumlah data yang dapat dikomunikasikan per unit waktu. Nah, biasanya itu dinyatakan sebagai megabyte per detik. Nah, mengirim banyak pesan kecil dapat menyebabkan latensi mendominasi overhead komunikasi. Seringkali di situ lebih efisien ya, untuk mengemas seringkali lebih efisien untuk mengemas pesan lebih kecil menjadi pesan yang lebih besar, sehingga itu akan mengakibatkan bandwidth komunikasi itu menghasilkan suatu komunikasi yang lebih efektif. Nah, faktor yang ketiga, faktor to consider yang menjadi pertimbangan ya. Faktor yang menjadi pertimbangan yang ketiga yaitu visibility of communication. Visibilitas komunikasi. Ya, dengan model message passing, komunikasi yang eksplisit, yang nampak dan umumnya cukup terlihat itu dan di bawah kendali programmer itu akan di bawah visibility ini akan lebih umum, akan lebih dapat terlihat ketika di bawah kendali programmer. Nah, dengan model paralel data, komunikasi sering terjadi secara transparan kepada seorang pemrogram. Ya, terutama pada arsitektur memori terdistribusi. Nah, programmer itu bahkan mungkin tidak dapat mengetahui dengan tepat bagaimana komunikasi antar tugas itu dilakukan. Seorang programmer di sini perlu adanya visibility of komunikasi karena di mana seorang programmer ini biasanya tidak akan mampu melihat bagaimana komunikasi antara tugas paralel itu sedang berlangsung. Nah, lalu ada faktor to consider yang keempat yaitu synchronous versus asynchronous communication. Komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Di dalam komunikasi sinkron dan asinkron ini, komunikasi sinkron itu memerlukan beberapa jenis ya, yang saling handshaking ini apa ya, yang saling berkaitan ya, yang saling terkait di antara tugas-tugas yang berbagi data. Nah, ini dapat secara eksplisit disusun dalam kode oleh programmer atau mungkin terjadi pada tingkat yang lebih rendah yang tidak diketahui oleh programmer. Nah, kemudian komunikasi sinkron
itu sering disebut sebagai komunikasi pemblokiran karena pekerjaan lain harus menunggu hingga komunikasi selesai. Nah, di mana komunikasi sinkron ini memang benar-benar harus sinkroning. Nah, karena kalau tidak sinkron, itu akan terjadi pemblokiran komunikasi. Lalu yang kelas selanjutnya masih di dalam komunikasi sinkron, ya. Di dalam komunikasi asinkron itu memungkinkan tugas untuk mentransfer data secara independen satu sama lain. Jadi asinkron ini tidak perlu menunggu tugas pertama, tugas sebelumnya. Ya. Jadi di dalam asinkronus communication ini cukup setiap tugas itu diperkenankan untuk mentransfer data secara independen satu sama lainnya. Misalnya tugas 1 ini bisa mempersiapkan dan mengirim pesan ke tugas 2, lalu segera mulai melakukan pekerjaan yang lain. Nah, ketika tugas 2 itu benar-benar menerima data dan tidak mengalami masalah. Nah, ini akan lebih cepat daripada sinkronus tadi. Kalau tidak terjadi sinkron, tidak ada sinkronisasi antara komunikasinya, maka akan terjadi pemblokiran komunikasi. Nah, kemudian komunikasi asinkron itu sering disebut sebagai komunikasi non-pemblokiran karena pekerjaan lain itu dapat dilakukan saat komunikasi sedang berlangsung. Kemudian menghilangkan komutasi dengan komunikasi adalah satu-satunya manfaat terbesar untuk menggunakan komunikasi asinkron. Nah, lalu di sini scope of communication. Lingkup dari komunikasi. Pertama, lingkup dari komunikasi itu adalah mengetahui tugas mana yang harus saling berkomunikasi, itu sangat penting selama tahap desain kode paralel. Kedua, yaitu both of the scope to scoping, ya. Kedua scoping yang dijelaskan di bawah ini dapat diimplementasikan secara sinkron ataupun asinkron. Yang pertama adalah point to point, ya, itu akan melibatkan dua tugas dengan satu tugas bertindak sebagai pengirim atau yang bertindak sebagai produsen data, dan tugas lainnya itu bertindak sebagai penerima atau konsumen. Kemudian ada kolektif. Nah, di sini kolektif ini akan melibatkan berbagi data antara lebih dari dua tugas yang sering ditentukan sebagai anggota dalam kelompok umum atau kolektif. Misalkan di sini collective communication ini sebagai contoh ada beberapa cara, yaitu model broadcast, scatter, gather, dan reduction. Ya, di sini ada reduction, di situ ada reduction. Ya. Jadi scatter ini berarti sifatnya akan menyebar satu jenis tugas, task di situ akan disebarkan atau dimodelkan scatter, disebar. Kemudian maaf, itu yang broadcast ya, menyiarkannya. Dia broadcast di situ akan menyebar, kemudian scatter itu juga akan menyebarkan berdasarkan masing-masing tasknya. Ya, itu ada gather, di mana kalau kita lihat panahnya di sini, dari gather ini berarti dari masing-masing tugas yang sudah disebarkan tadi, ya, dikerjakan oleh masing-masing paralelisme, dia akan dikumpulkan kembali. Nah, setelah terjadi pengumpulan, dia di sini akan terjadi model collective communication, ya, dia akan terjadi reduction. Ya. Bisa jadi karena reduction ini tentu artinya apa? Dari tugas-tugas yang setelah disebarkan tadi tentu akan mengalami suatu pemecahan masalahan yang lebih cepat, ya. Maka dia akan terjadi reduksi, pengurangan dari permasalahan. Sehingga akan prosesnya dalam menyelesaikan akan mengeluarkan suatu solusi yang lebih cepat. Ini pengurangan, reduction. Dari 7, 5, 3, 1, misalkan 4 ditambah 5, 9 tambah 16, reduction. Nah, kita lanjutkan. Faktor yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah efisiensi komunikasi. Nah, pertama, seringkali programmer
the programmer will have a choice with regard to factor that can affect communication performance. Jadi seringkali programmer itu memiliki pilihan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja komunikasi. Nah, di situ hanya sedikit yang disebutkan di sini ya untuk mengenai efisiensi dan komunikasi. Ya. Yang kedua adalah implementasi mana ya untuk model yang harus digunakan. Ya. Apakah menggunakan model message passing sebagai contoh, satu implementasi MPI mungkin akan lebih cepat pada platform perangkat keras tertentu daripada pengimplementasian daripada menggunakan perangkat kelas yang lain atau mengimplementasikan dengan menggunakan metode yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, what type of communication operation should be used? Di sini jenis operasi komunikasi apa yang harus digunakan? Nah, seperti disebutkan sebelumnya bahwa operasi komunikasi asinkron itu dapat meningkatkan kinerja program secara keseluruhan. Karena dalam model asinkron ini tidak perlu menunggu waktu. Karena waktu untuk komunikasi itu juga akan mempengaruhi proses proses dari kinerja program. Yang keempat adalah network media some platform. Jadi media jaringan beberapa platform itu akan mungkin menawarkan lebih dari satu jaringan untuk komunikasi. Nah, tinggal mana yang lebih baik? Media network yang mana yang akan kita gunakan? Nah, ini untuk efisiensi komunikasi. Perlu menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita lihat di sini kompleksitas dan overhead. Nah, overhead and complexity, ya di situ. Bagaimana suatu permasalahan dipecah menjadi beberapa tugas akan diuraikan semacam ini gambarnya dalam sebuah program. Ya, aktual graph-nya ini, aktual graph dari sebuah tugas paralel yang dikomunikasikan. Ya, aktual graph from the simple parallel Hello World program show. Di sini menunjukkan bahwa program aktual dari simple paralel dari program Hello World. Ya. Jadi grafik call graph ini dari program sederhana di sini digambarkan. Sebagian besar di sini rutinitas itu berasal dari pustaka communication ya yang di atas. Kita bisa lihat pustaka communication MPI-COM ya, ini berkaitan dengan bagaimana memparalelkan sebuah program simple paralel Hello World ini secara paralel dengan menerapkan komunikasinya dengan menggunakan metode MPI. Nah, kita bisa lihat pada contoh program ini dengan menggunakan MPI. Nah, pada akhirnya di sini kita sadar bahwa faktor-faktor tersebut itu tadi adalah sebagian dari daftar hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, perlu yang menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan suatu program paralel. Baik, dari sekian perkuliahan kali ini, kita akan melanjutkan di video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui kolom diskusi atau kolom komentar di dalam YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.